Ya, untuk, hari ini kita akan melanjutkan materi hari Rabu yang lalu ya, tentang hasil kali silang ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa hasil kali silang itu mengikuti aturan tangan kanan. Kalau dilihat di gambar ini, sudutnya ada arahnya ya. Ini ilustrasi untuk, U cross V. Vektor U dikalikan silang dengan vektor V. Itu arah sudut tetanya adalah dari U ke V. Jadi kalau, diilustrasikan dengan tangan kanan, U itu badan atau mungkin punggung tangan ya, kemudian vektor V itu ujung jari selain jempol, kemudian kita genggamkan, di situ jari kita akan tangan kita akan membentuk pola yang memutar dan jempolnya diarahkan ke atas. Nah, itu memutarnya, arah putarannya itu arah dari U ke V ya, arah dari vektor yang pertama muncul, kali silang vektor yang kedua. Kemudian arah hasil kali silangnya itu berupa vektor dengan arahnya jempol kita yang mengarah ke atas. Secara umum ya, rumus perkalian silang itu adalah seperti ini ya. U cross V adalah panjang U kali panjang V kali sin theta, sin sudutnya, sudut dalamnya, dikalikan arahnya ya. Arahnya itu vektor normal, vektor N ini. Nah, dari rumus ini ya, kalau kemarin di hasil kali titik, kita tahu bahwa, suatu perkalian titik itu, dari perkalian titik itu kita tahu bahwa dua vektor tegak lurus jika hasil kali titiknya adalah nol. Karena kalau hasil kali titik kemarin kan, misalkan U dot V itu sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta ya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya adalah pi/2 atau dalam derajat, 90 derajat. Berarti cos pi/2 atau cos 90 derajat itu 0, sehingga hasil kali titiknya nilainya 0. Nah, kalau, eee, sejajar, maka kita bisa cek dengan cara, eee, mengecek apakah hasil kali silangnya adalah vektor 0 atau tidak. Kalau hasil kali silangnya adalah vektor 0 ya, berarti dua vektor itu paralel atau bisa disebut sejajar ya. Karena apa? Kalau diperhatikan ini di sini ada, eee, sin, theta ya. Nah, kalau sejajar berarti sudutnya adalah 0 ya, sudut tetanya adalah 0. Kita tahu bahwa sin 0 adalah 0 sehingga hasil dari, eee, hasil kali silang antara U dan V adalah 0 kali vektor normal sehingga nilainya adalah vektor 0. Sifat-sifat perkalian silang ada 6 yang perlu dikenal ya, yaitu perkalian dengan skalar, kemudian, sifat distribusi dan sebagainya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita punya, hasil kali silang dari suatu vektor, maka kalau perkalian silangnya kita balik, hasilnya adalah negatifnya. Jadi V cross U itu adalah negatif dari U cross V ya, cuman beda arah, berlawanan arah. Kalau U cross V misalkan, vektornya ke arah atas, berarti V cross U itu panjangnya sama tapi arahnya ke bawah, dan seterusnya ya. Di antara manfaat dari, hasil kali silang adalah untuk menghitung luas dari sebuah jajar genjang. Misalkan kita punya dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V yang, punya sudut, theta ya, sudut antara U dan V adalah theta. Maka kalau kita perhatikan ya, ini vektor V, ini vektor yang di sini, yang di sebelah kanan ini yang nggak ada garisnya, sisi sebelah kanannya jajar genjang adalah,
vektor yang sejajar dengan V punya panjang sama dengan V. Kemudian sisi atas dari jajar genjang itu vektor yang sejajar dengan U dan punya panjang sama dengan U ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tinggi dari jajar genjang ini adalah panjang dari V dikalikan mutlak dari sin theta. Nah, sehingga kalau kita hitung panjang dari U cross V ya, karena N itu adalah vektor satuan, panjang dari U cross V adalah panjang U kali panjang V kali mutlak sin theta, kemudian dikalikan panjangnya N. Nah, ini dari rumus yang di atas tadi, yang di sini ya. Kita ambil panjangnya, berarti ini karena perkalian semua, kita ambil mutlak dari masing-masing. Nah, karena N adalah vektor satuan, maka panjang dari N adalah 1. Sehingga kita tahu bahwa panjang dari U cross V adalah panjang U kali panjang V kali mutlak sin theta. Panjang V kali mutlak sin theta adalah tinggi dari jajar genjang. Sedangkan panjang U adalah panjang alas dari jajar genjang. Nah, kita tahu luas dari jajar genjang adalah panjang alas kali tinggi. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa panjang dari U cross V adalah luas dari sebuah jajar genjang. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Boleh ke ini nggak, Pak? Boleh ke atas sedikit nggak, Pak? Ya. Mau nanya, Pak, yang sifat nomor 6 tuh bisa hasilnya itu sih, Pak ya, dot ya, Pak ya? Oh ini. Iya, Pak. Ini kalau mau membuktikannya agak panjang ya. Jadi untuk sekarang kalian percaya saja bahwa ini benar. Jadi kalau mau membuktikan ya kalian bisa coba hitung hasil kali silang antara V cross W, kemudian U dikalikan silang dengan hasil kali silang antara V dan W. Nanti hasilnya adalah ini, tapi prosesnya agak panjang. Mungkin kalian bisa coba buktikan sendiri dengan rumus penghitungan hasil kali silang nanti yang ada di bawah dengan determinan. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ada lagi yang ingin bertanya? Pak, untuk yang sifat nomor 6 tuh berarti perkalian dotnya hanya dalam kurung itu aja ya, Pak? Iya, kan kalau perkalian dot itu hasilnya skalar ya. Berarti suatu skalar dikalikan konstan, kita nggak perlu kasih perkalian titik lagi di sini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau kita punya misalkan vektor dimensi 3 kali titik dengan vektor dimensi 3, hasil kali titiknya adalah suatu bilangan di dimensi 1 ya. Berarti kan skalar. Nanti kalau dikalikan dengan V ya tinggal setiap komponen dari V dikalikan dengan hasil kali titiknya. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada kita ke cara penghitungan hasil kali silang menggunakan determinan. Sepertinya kalian sudah belajar ini di SMA ya. Eee, di sini yang belum pernah belajar hasil kali silang di SMA ada? Di fisika SMA nih kayaknya. Untuk mengingat sekedar apa namanya, menyegarkan lagi ya, pengetahuan kita ya. Hasil kali silang antara U dan V itu kita bisa hitung dengan determinan matriks ya. Kita punya vektor U, U1i plus U2j plus U3k dan vektor V, V1i, V2j, V1i plus V2j plus V3k. Maka hasil kali silangnya adalah determinan matriks 3 kali 3 kalau di sini ya. Kita punya I, J, K itu sebagai komponen di baris pertama di matriks itu. Kemudian
Baris keduanya isinya adalah setiap komponen dari vektor yang muncul pertama kali. Karena di sini yang muncul pertama kali adalah U, berarti U1, U2, U3 baris keduanya. Baru baris ketiganya adalah komponen dari vektor yang kedua, yaitu V1, V2, V3. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung determinan ini, ya, kita bisa langsung hitung I kali U1 V3 tambah J kali U3 V1 tambah K kali U1 V2 dikurangi yang miring sebaliknya. Ya. Tapi kita juga bisa dengan cara main nutupin nih. Misalkan mau menghitung yang pertama ya, I. I itu pasti dikalikan dengan kita tutup baris I itu kan ada di baris 1 kolom 1. Maka baris 1 kita tutup, kolom 1 kita tutup. Berarti kita tahu bahwa untuk bagian yang I adalah I dikalikan dengan determinan dari ini sisanya. U2, U3, V2, V3. Begitu juga dengan J ya. Yang J itu berarti kita tutup kolom 1 dan tutup kolom 2, tutup kolom 2 dan tutup baris 1. Sehingga kita punya J dikalikan dengan U1, U3 tambah dikalikan dengan determinan U1, U3, V2, V3. Begitu juga dengan yang K ya. Seperti ini. Contohnya hasil kali silang seperti apa? Pertama, misalkan kita punya vektor yang tegak lurus dengan bidang yang kita mau menghitung vektor yang tegak lurus dengan bidang yang melalui 3 titik ini. Diingat di pertemuan minggu lalu ya, bidang itu dia melalui paling tidak 3 titik. Ya. Kalau cuman melalui 2 titik, kita pasti tahu dia paling tidak adalah garis, tapi kita belum tahu bidangnya seperti apa. Tapi kalau melalui 3 titik, ini pasti kita tahu bentuk bidangnya seperti apa. Nah, kita punya titiknya P1 min 1 0, I2 min 1 2 1 min 1 dan R min 1 1 2. Maka di antara vektor yang tegak lurus dengan bidang ini adalah vektor PQ kali silang dengan vektor PR. Vektor PQ seperti apa? Vektor PQ adalah ini. Kita hitung dulu vektor PQ-nya yaitu 2 min 1 I plus 1 plus 1 J plus min 1 min 0 K. Kemudian vektor PR adalah min 1 I 1 min 1 berarti 1 plus 1 J 2 min 0 K. Sehingga kita punya hasil kali silangnya ya. Vektor yang tegak lurus dengan bidang yang melalui 3 titik PQR ini adalah hasil kali silang dari PQ dengan PR, yaitu kita ambil determinan, kemudian kita hitung seperti ini ya, seperti formula yang saya kasih di atas. Ternyata salah satu vektor yang tegak lurusnya adalah vektor 6i plus 6k. 6i plus 6k artinya apa? Berarti dia di bagian J-nya koefisiennya 0. Untuk contoh ini jelas ya? Atau ada yang ditanyakan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silahkan. Kalau misalnya pakai aturan tangan kanan boleh nggak, Pak, untuk pengerjaannya? Maksudnya gimana? Maksudnya kan setahu saya kan kalau misalnya menjadi vektor ada 2 tuh, yang determin sama yang pakai aturan tangan kanan, yang kalau misalnya kali I kali J sama dengan K, nanti kalau misalnya dibalik jadi minus, itu lebih recommended yang mana, Pak, ya kalau di kalkulus, Pak? Kalau sejauh pengalaman saya
pakai metode determinan ini salah satu metode yang paling cepat. Karena kita hanya perlu menghitung determinan dari matriks 2 kali 2 sebenarnya. Seperti bagian yang ini, yang sebelah kanannya sama dengan. Nah, kalau pakai yang aturan tangan kanan, itu, eee, paling tidak kita harus mencari vektor normalnya bentuknya seperti apa, ya, kalau nggak salah ya. Nah, mencari vektor normalnya, vektor satuan yang tegak lurus ini, agak ribet juga. Kalau saya pribadi, ya ini pendapat opini subjektif saya ya, dengan metode determinan ini cukup, lebih cepat karena kita menghitungnya, eee, ini berlaku umum ya. Apakah terjawab atau kurang puas? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya metodenya apapun terserah ya, yang penting prosesnya benar. Oke, kita ambil contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya kita diminta untuk menghitung luas segitiga dengan titik-titik sudut, PQR yang sama seperti sebelumnya ya, titik sudutnya sama. Kalau kita punya 3 titik, maka 3 titik ini bisa dianggap sebagai titik-titik sudut dari sebuah segitiga, ya. Nah, kita tahu bahwa, kalau kita menghitung panjang dari, PQ cross PR tadi, itu adalah luas sebuah jajar genjang, ya. Luas sebuah jajar genjang dengan titik-titik P, Q, R, dan satu lagi. Titik satu lagi yang kita tidak tahu, yang bisa kita hitung tapi untuk saat ini tidak perlu ya. Karena yang diminta adalah untuk menghitung luas segitiga dan kita tahu vektor PQ, kita tahu vektor PR, dan kita tahu vektor PQ cross PR. Nah, panjang dari PQ cross PR adalah luas dari jajar genjang. Sehingga luas segitiga PQR adalah setengah dari luas jajar genjang itu ya. Sehingga di sini kita cukup menghitung setengah dari, eee, apa namanya, panjang PQ kali silang dengan PR, yaitu di sini 3/2. Ilustrasinya seperti ini kurang lebih. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita punya misalkan P, Q, R. Kemudian ini titik yang kita tidak tahu ya. Misalkan ini titik P, titik I, titik R. Oh, mungkin salah ilustrasinya. P, ini. Kita punya vektor yaitu vektor PQ, nggak lurus nggak apa-apa ya. Dan ini vektor terlalu bengkok sepertinya.
Kita punya vektor PQ dan vektor PR. Kemudian kita tahu jajar genjangnya. Jajar genjangnya adalah ini. Segitiga PQR adalah segitiga ini. Tepatnya segitiga PQR adalah setengah dari jajar genjang ya. Sehingga luas dari segitiga PQR adalah setengah dari luas jajar genjang. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu ya. Mengerti ya? Kita tahu luas jajar genjangnya, maka kita cukup menghitung setengah dari luas jajar genjang itu. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita balik. Kita ingin tahu vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang yang melalui PQR. PQR-nya masih sama ya. Dan kita tahu bahwa PQ kali silang dengan PR adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang yang melalui titik-titik PQR. Sehingga arah dari PQ kali silang dengan PR, atau di sini saya ambil variabel N ya. Arahnya adalah vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang, yaitu vektor PQ kali silang vektor PR dibagi dengan panjangnya, panjang hasil perkalian silangnya. Tadi kita sudah hitung hasil kali silangnya adalah 6i plus 6k. Dan panjangnya adalah 6 akar 2 ya. Oh, maaf, 3 akar 2 harusnya ya. Tiga akar 2. Oh, maaf, ini kan dikalikan setengah ya, berarti panjangnya adalah 6 akar 2, sehingga vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang adalah, kita tahu bahwa 1 per akar 2i plus 1 per akar 2k. Ini harusnya k ya. Seperti itu. Nanti kalau ada soal seperti ini, kalian bisa berhenti di sini, bisa juga berhenti di bawahnya. Yang paling bawah didapat dari mana? Dengan mengalihkan dengan akar 2 dibagi akar 2 ya. Sampai sini, sebelum saya ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Mudah-mudahan contohnya dipahami ya, karena tadi kita beruntun sebenarnya ya. Sekarang di hasil kali silang ada istilah namanya perkalian, mungkin bahasa Indonesianya perkalian kotak ya, tapi bahasa yang paling tepat adalah box product. Box itu kira-kira bahasa Indonesia kasarnya adalah kotak ya. Tapi box yang dimaksud ini bentuknya tidak harus sebuah kubus atau sebuah balok, tapi bisa bentuknya agak berbeda gitu. Nah, istilah yang saya gunakan adalah triple scalar product ya. Apa itu triple scalar product? Misal kita punya 3 vektor U, V, dan W, dan kita punya sudut theta, yang mana sudut theta adalah sudut di antara vektor W dan vektor U cross V.
Ilustrasi gambarnya seperti apa kalian nanti bisa lihat di buku Thomas ya. Triple scalar product dari UVW adalah operasi ini. U cross V kali titik dengan W ya. U cross V hasilnya vektor yang ukurannya sama dengan W sehingga kita bisa lakukan perkalian titik. Dan hasilnya pasti skalar karena kita punya ujung-ujungnya adalah perkalian titik ya. Yaitu panjang U cross V dikalikan dengan panjang W kali cos theta. Nah, kita juga bisa menghitung triple scalar product ini dengan determinan ya. Caranya seperti apa? Ini kurang lebih letaknya sama seperti yang tadi untuk menghitung U cross V, tapi bedanya bagian U dan V-nya digeser ke atas, kemudian baris paling bawah adalah komponen dari vektor W. Dan kita tahu hasil dari determinan ini adalah sebuah skalar, ya, bukan vektor lagi. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mau menghitung volume sebuah parallelepiped. Saya cari ternyata terjemahan bahasa Indonesia untuk parallelepiped itu juga sama, parallelepiped. Dan ini sebenarnya kotak yang dimaksud adalah parallelepiped ini. Nah, misalkan kita diminta untuk menghitung volume dari vektor parallelepiped yang dibentuk oleh vektor ini. Kurang lebih pembentukannya sama seperti jajar genjang tadi ya. Kita punya vektor U, vektor V, dan vektor W. Ini U, ini V, ini W. Parallelepiped itu seperti apa? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, konstruksinya sama seperti konstruksi jajar genjang ya. Setiap dua vektornya kita bentuk jajar genjang. Kira-kira parallelepiped itu sebuah bangunan 3 dimensi, sebuah bangun 3 dimensi yang bentuknya seperti ini. Mungkin saya kasih warna yang beda aja ya. Yang warna biru itu sejajar dengan P. Yang warna biru itu sejajar dengan P. Kemudian yang warna hijau itu sejajar dengan U. Dan yang warna merah sejajar dengan P. Nah, untuk menghitung volumenya, maka volumenya bisa dihitung dengan cara kita menghitung nilai mutlak dari triple scalar produknya, yaitu ini. Dalam contoh ini adalah 23 satuan kubik ya. Kalau volume itu pasti kubik ya. Satuannya pangkat 3.
entah satuannya meter atau sentimeter atau lainnya, volume itu satuannya kubik. Mengapa dikasih nilai mutlak? Karena volume tidak mungkin negatif ya. Sebelum saya ke contoh selanjutnya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh-contoh ya. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan panjang dan arah dari U cross V. Kita punya U-nya adalah 2I plus 3J dan V-nya adalah min I plus J. Sehingga U cross V adalah ya, panjang dan arah dari U cross V dan sebaliknya ya, V cross U ya. Sehingga U cross V adalah kita taruh IJK, kemudian baris keduanya adalah vektor U, baris ketiganya adalah komponen vektor V. Kita hitung determinannya, ternyata determinannya adalah 5K. Mengapa? Karena untuk yang I determinannya adalah 0. Untuk yang I determinan I kan nanti dikalikan dengan determinan dari 3, 0, 1, 0. Yaitu 0, J juga dikalikan determinan 2, 0, min 1, 0. Itu 0 juga. Kita punya tinggal K saja. Ternyata vektor U cross V-nya adalah 5K. Kemudian vektor V cross U sebaliknya ternyata setelah kita hitung adalah min 5K. Dan dari sini kita tahu bahwa panjang dari U cross V itu sama dengan panjang V cross U, yaitu 5. Ya. Sehingga arahnya adalah kita cukup membagikan U cross V, yaitu 5K dengan panjangnya 5, dan V cross U min 5K dengan panjangnya 5 juga. Dari sini kita tahu arahnya adalah sumbu Z ya. Kalau kita punya I itu sumbu X, Y itu sumbu J misalkan, J itu sumbu Y, ya. Maka U cross V dan V cross U itu dua-duanya ada di sumbu Z. Bedanya apa? U cross V itu sumbu Z positif, V cross U adalah sumbu Z negatif. Itu bisa dilihat dari yang di sini. N U cross V adalah plus K, N V cross U adalah min K. Mereka cuma berlawanan arah. Untuk contoh ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, contoh lagi. Contoh yang terakhir di materi hasil kali silang. Diketahui kita punya 3 vektor, U yaitu 5I min J plus K, vektor V J min 5K, dan vektor W min 15I plus 3J min 3K. Tentukan jika ada pasangan mana ya, yang tegak lurus dan pasangan vektor mana yang sejajar. Berikan alasannya. Untuk menghitung tegak lurus, kita harus cek hasil kali titiknya ya. Ternyata hasil kali titik dari U dengan V adalah minus 6, berarti tidak sama dengan 0. Hasil kali titik antara V dengan W adalah 18, tidak sama dengan 0. Hasil kali titik antara U dan W adalah min 81, juga tidak sama dengan 0. Berarti dari sini kita tahu bahwa tidak ada vektor yang saling tegak lurus. Untuk mengecek apakah mereka tegak lurus, kita cek apakah hasil kali titiknya sama dengan 0 atau tidak. Ya. Kalau sama dengan 0 tegak lurus, kalau tidak berarti tidak tegak lurus. Untuk mengecek apakah vektor itu sejajar atau tidak, maka kita hitung hasil kali silangnya. Ya. Salah satunya saja sudah cukup. Ya.
Kalau sudah kita hitung U kali silang dengan V, maka kita tidak perlu lagi hitung V kali silang dengan U. Sama seperti yang hasil kali titik juga ya. Kita hitung nih, U kali silang dengan V ternyata bukan vektor 0. Berarti U dan V tidak sejajar. V kali silang dengan W ternyata juga bukan vektor 0. Berarti V dan W itu tidak sejajar. Ternyata U kali silang dengan W itu adalah vektor 0, maka U dan W adalah vektor yang sejajar. Sampai sini ada pertanyaan? Di sini kemudian ada latihan-latihan soal ya yang bisa kalian coba kerjakan. Ada sekitar banyak 8 soal yang bisa kalian coba kerjakan ya. Soal nomor 8, hitung luas segitiga, ini mudah ya. Kemudian luas jajar genjang, ini juga mudah. Mungkin soal nomor 6 agak sedikit berpikir ya, tapi nggak masalah. Soal nomor 5 ini kita ingin mencari apa namanya, titik istilahnya, titik tengah mungkin ya, dari sebuah segitiga. Soal nomor 4 ini kalian gambarkan di sistem koordinat X, Y saja, kemudian burungnya berangkat dari titik 0,0, kemudian nanti kalian hitung berapa jaraknya, dan kalian tahu letak pohon dan letak tiang telepon. Nomor 3 ini untuk refreshing sedikit materi fisika SMA ya. Dan untuk mahasiswa teknik ini akan sangat berguna ya, karena sebenarnya ini adalah sistem yang banyak ditemui. Nomor 2 ini kurang lebih sama dengan soal nomor 4 ya. Nomor 1 sangat mudah ya, karena tinggal melengkapi kuadrat. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, materi yang benar-benar untuk materi hari ini, mau dikasih waktu istirahat dulu 5 menit atau gimana? Boleh, Pak. Ya. Saya kasih waktu istirahat dulu ya, 5 menit. Mau 5 atau 10 menit? Mungkin 5 menit Pak. aja, Pak, biar 5 menit ya, materinya terkejar. sampai 8.45. Materi hari ini, materi yang ini kayaknya nggak banyak kok, jadi mudah-mudahan terkejar. Kita silahkan melakukan aktivitas yang lain. 8.45, 5 menit lagi kita mulai materinya.
Oke, udah siap untuk materi selanjutnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, materi hari ini ya, sebenarnya tidak banyak, jadi mudah-mudahan bisa terkejar ya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih banyak latihan. Hari ini kita belajar tentang parametrisasi kurva pada bidang. Materinya hanya satu, yaitu tentang persamaan parametrik. Kemudian latihan soal ya. Apa itu persamaan parametrik? Ya. Selama ini kita sudah punya selama ini mungkin kita sudah belajar y itu sebagai fungsi dari x ya. Jadi kalau kita punya titik x, y itu kita punya dia x, kapital F x. Ya. Yang ini sudah banyak dipakai di kalkulus sebelumnya. Kali ini kita ingin merepresentasikan setiap titik x dan y dengan parameter yang lain. Mengapa disebut sebagai persamaan parametrik? Karena di sini x kita buat x adalah fungsi dari suatu parameter t, y adalah fungsi dari suatu parameter t. Kalau di sini t adalah waktu, ya. Sebenarnya parameternya bisa apapun, tapi di sini kita ambil satu saja dulu, ya. Kita ambil parameter waktu t, jadi sehingga di sini perubahan nilai x itu bergantung pada perubahan nilai t. Perubahan nilai y juga bergantung pada perubahan nilai t. Dan t diberikan pada sebuah rentang atau interval waktu tertentu ya, misalkan interval i. Maka yang disebut sebagai kurva parametrik adalah sebenarnya himpunan atau kumpulan titik-titik x, y yang dituliskan sebagai ft, gt yang didefinisikan oleh persamaan yang di atas ini. Inilah yang kita sebut sebagai kumpulan titik-titik inilah yang kita sebut sebagai kurva parametrik. Nah, persamaannya ya, x sama dengan ft, kemudian y sama dengan gt, kemudian interval t-nya itu disebut sebagai persamaan parametrik untuk kurvanya. Jadi simpelnya adalah dari yang tadinya kita punya y sama dengan f besar x, kita pecah satu-satu, y-nya jadi gt, x-nya jadi ft. Nah, untuk catatan ya, variabel t di sini disebut sebagai parameter untuk kurva. Dan domainnya adalah di selang waktu i, ya, di selang i. Itu disebut sebagai interval parameter atau selang parameter. Nah, kalau misalkan kita punya i sebagai suatu interval tertutup, ya, selang tertutup dari A sampai B, maka titik FA, GA itu disebut sebagai titik awal dari kurva, dan titik FB, GB adalah titik akhir dari kurva. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, kurvanya adalah kurva berarah ya. Jadi kurvanya itu ada arahnya. Arahnya mulai dari FA, GA sampai FB, GB. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misal kita diminta untuk menggambarkan kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik x sama dengan t kuadrat, y sama dengan t plus 1 untuk selang rentang t dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Untuk contoh, saya hanya mengambil
T untuk rentang dari min 3 sampai 3 saja ya. Tapi sebenarnya ini harusnya masih memanjang lagi kurvanya ya. Kemudian saya ambil titik-titik yang gampang dihitungnya. Misalkan T-nya sama dengan min 3, ternyata X-nya adalah 9 dan Y-nya adalah min 2. T-nya min 2 berarti X-nya 4, Y-nya min 1 dan seterusnya. Kurvanya digambarkan tetap di bidang XY. Kalau dilihat di sini pada penggambarannya tidak ada T ya. Di kurva ini tidak ada T sama sekali. Cuman di sini kita tahu bahwa titik ini kan 9, min 2 ya. 9, min 2 ini adalah di titik di saat T sama dengan min 3. Ini titik di saat T sama dengan min 2 dan seterusnya ya. Yang perlu kalian perhatikan, sangat perhatikan di sini adalah ada arah dari jalurnya ya. Bahasa Inggrisnya itu path, jadi dia berarah. Karena T-nya mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka arahnya itu dari yang negatif ke positif, dari T negatif ke positif ya. Berarti arahnya dari sini, dari bawah ya, panah dari T-3, kemudian ada panah ke T-2 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, dari contoh ini T itu sebenarnya tidak hanya yang integer saja ya. T-nya juga bisa misalkan setengah atau seperempat. Makanya kurvanya dia adalah kurva yang mulus ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita ambil contoh lagi ya. Di contoh ini kita diminta untuk mengidentifikasi hubungan geometri antara X dengan Y dari kurva parametrik contoh sebelumnya ya. Dengan menghilangkan parameter T. Gimana caranya? Sebelumnya kita punya, saya tulis ulang di sini ya. Sebelumnya kita punya bahwa X itu T kuadrat. Y itu T plus 1. Nah, kita pengen tahu nih hubungan X dengan Y secara langsung. Seperti apa pada kurva itu tadi. Maka untuk contoh ini karena X adalah kuadratik, lebih mudah kalau kita ubah yang Y sama dengan T plus 1 dulu. Kita tahu dari sini T itu Y min 1. Sehingga kalau kita masukkan T-nya Y min 1 ke X sama dengan T kuadrat, maka kita punya X-nya adalah Y kuadrat min 2Y plus 1. Sampai sini masih mudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Catatannya adalah persamaan parametrik itu tidak tunggal ya. Tadi kita punya, kalau kita punya X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T plus 1, maka hubungan X dengan Y adalah X
sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Tapi kita bisa juga pilih seperti ini. Mengapa saya bilang persamaan parametrik itu tidak tunggal? Ya. Di contoh ini, misalkan kita diberikan hubungan X dengan Y yang ini. Maka kita bisa pilih parameter misalkan Y sama dengan T. Berarti kalau Y sama dengan T, X-nya adalah T kuadrat min 2T plus 1. Kurvanya apakah sama dengan kurva dari persamaan parametrik sebelumnya? Sama. Tapi parameternya, cara penulisan persamaan parametriknya berbeda. Jadi dari sini, kalau misalkan kalian diminta untuk mencari persamaan parametrik dari sebuah persamaan tertentu, jawabannya bisa berbeda-beda dan itu wajar. Ya. Ini contoh yang di bawah ini saya ambil contoh yang paling mudah karena saya tahu X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Paling mudahnya adalah kita pilih Y-nya itu T, berarti X-nya tinggal kita masukkan T kuadrat min 2T plus 1. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Pak mau nanya, kalau Ya. yang kita ganti itu adalah X-nya, bisa nggak? X-nya kita ganti. Misalkan X-nya sama dengan apa? Enggak, maksudnya ini kan yang dibikin persamaan awalnya kan ya Y-nya. Jadi kan T sama dengan Y kurang 1. Kalau yang kita pakai adalah X-nya, jadi T-nya itu sama dengan akar X, itu bisa nggak, Pak? Oh, maksudnya untuk contoh ini ya. Iya, Pak. Oke, kalau di contoh ini mengapa saya tidak mengambil saya pakai merah aja ya. Mengapa saya tidak mengambil T sama dengan akar X ini ya. Kemudian Y sama dengan T plus 1 sama dengan akar X plus 1. Seperti ini maksudnya. Iya, Pak. Di sini kita perlu hati-hati. Mengapa? Karena di sini kita memakai akar ya. Akar itu nilainya bisa positif atau negatif. Tapi untuk suatu persamaan ya, secara umum kita hanya bisa memilih salah satu tanda saja. Tadi kita punya domainnya adalah domain si T-nya. T-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kalau seperti ini, kalau kita pilih seperti ini, misalnya kita ambil tanda akarnya positif saja, maka domainnya tidak sesuai karena yang di sini domainnya jadi hanya T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang bagian negatifnya tidak terhitung. Ya, kalau secara matematika yang kita kenal, matematika yang mungkin banyak dipakai orang teknik, itu mungkin diizinkan ya. Tapi ini tidak tepat. Kalau seperti ini kan gambarnya hanya bagian atas saja ya. Kita punya ini X, ini Y, ini titik 1. Maka kurvanya hanya bagian atasnya saja seperti sebelah sini. Karena persamaan kan tadi kita harus milih salah satu ya, antara ngambil yang positifnya atau yang negatifnya. Secara umum kita ambil positifnya, positif dari akar X. Maka
kurvanya hanya yang bagian atas, padahal yang kita mau adalah atas bawah ya, dua-duanya diisi. Itu salah satu alasan mengapa kalau di contoh ini saya lebih memilih mengambil yang ini. Karena dengan mengambil yang jawaban seperti yang di contoh ini, kita tidak mengubah interval T-nya sama sekali. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Oke. Contoh lagi ya. Ini salah satu persamaan parametrik yang sangat-sangat dikenal ya, yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan rentang T-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Ini adalah persamaan parametrik dari sebuah lingkaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau di sini saya tambahkan sudutnya, misalkan ini jari-jari ya, ini adalah sudut theta, maka arah sudutnya ke sana. Ada yang tahu nggak kira-kira dari sini mengapa dia bisa jadi sebuah lingkaran? Kayaknya karena itu ya Pak ya, kuadratnya ditambahkan Pak. Iya, betul sekali. Ya. Jadi kalau kita ambil X kuadrat tambah Y kuadrat, misalkan saya ambil contoh yang kedua ya, X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T. Maka kita punya A kuadrat cos kuadrat T ditambah A kuadrat sin kuadrat T. Kita kumpulkan A kuadrat cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Kita tahu bahwa ini adalah identitas ya. Ini sama dengan 1. Sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari A. Tinggal kalau diganti A-nya 1, berarti jari-jarinya 1. Ya. Gimana caranya kita tahu bahwa arahnya itu dia berlawanan dengan arah jarum jam? Karena kita tahu T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi. Kita cek aja nih. Saat T-nya sama dengan 0, maka kita punya X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Saat T-nya sama dengan pi per 2, X-nya 0, Y-nya 1. Sini. Saat T-nya sama dengan pi, X-nya min 1, Y-nya 0. Jadi geraknya dari sini ke sana. Dan dia untuk rentang dari 0 sampai 2pi hanya berputar sebanyak 1 kali. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, kita ambil contoh lagi ya. Kita diminta untuk menggambar dan mengidentifikasi jalur yang dilalui oleh titik-titik P, X, Y yang direpresentasikan oleh persamaan parametrik ini. T-nya lebih dari 0. Mengapa T-nya lebih dari 0, bukan lebih dari sama dengan 0?
Karena itu ada yang per, Pak. Ya, Kalau ada satu per T, betul sekali ya. Karena ada satu per T, maka T-nya tidak boleh 0 ya. Kita hanya ambil T-nya lebih dari 0 di sini. Jadi misalkan saya ambil T-nya 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10. Ternyata kita punya sepertinya ini ya. Dan X-nya ini, Y-nya ini. Kalau kita plot, kita gambarkan, ternyata kurvanya seperti ini ya. Kalau nanti kalian penasaran, titik-titik ini sudah digambarkan oleh itu. Ada garis, ada gridnya ya, yang warna abu-abu. Supaya memperjelas, supaya kalian lebih tahu nih titik-titiknya ketemu di mana gitu ya. Kemudian dari titik-titik ini kita gambarkan suatu kurva yang mulus. Dan kita tahu X-nya mulai dari 0 tapi tidak pernah menyentuh 0 ya. Mulai dari sesuatu yang sedikit lebih besar dari 0 sampai positif tak hingga, sehingga bergeraknya dari titik 10,1 min 9,9 berarti titik ini, titik yang di bawah ke atas. Ini masih lanjut terus. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bapak, Ya, silakan. saya masih bingung cara bikin kurvanya, Pak. Bingungnya di mana? Titik-titiknya itu tuh cara lihatnya dari gimana ya, Pak? Dari tabelnya ya, Pak? Ya, titik-titik ini, kalau di sini saya sengaja memilih titik-titik yang mudah untuk dilihat ya. Ini kalian bisa pilih titik berapapun sebenarnya. Cuman di sini karena T-nya mulai dari ini, T mulai dari sedikit lebih dari 0, maka saya pilih titik yang sangat dekat dengan 0, tapi nggak dekat-dekat banget supaya ngitungnya gampang ya. Misal saya juga bisa pilih misalkan T yang pertama adalah 0,001, berarti sepertinya adalah 1000. Sehingga T plus seperti adalah sekian. Adalah 1000,001. T kurang seperti adalah min 999,999 dan seterusnya. Itu mungkin nanti kita bisa lebih akurat lagi gambarnya, tapi penghitungannya tidak mudah. Kalau di sini saya pilih titik-titik yang penghitungannya mudah. Nah, ini kalian sebenarnya tidak harus memilih, misalkan kalau di sini saya pilih 7 titik ya. Di buku Thomas untuk contoh ini kalian juga bisa mendapatkan 7 titik yang sama, tapi titik di T yang ketiga ini berbeda. Kalau di sini saya ganti sehingga plotnya agak lebih kelihatan. Nah, dari titik-titik ini kita tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, terus kita gambarkan. Kita gambar kurva, kita gambar bidang XY ya. Kemudian kita plot nih. Oh, untuk T-nya 0,1 kita punya ini. Ini T sama dengan 0,1. Kemudian titik T sama dengan 0,2. Maka kita taruh nih, oh kalau T-nya 0,2 berarti X-nya itu di 5,2, Y-nya di min 4,8. Berarti titiknya di sini. Ini T sama dengan 0,2. Kemudian T-nya 0,5 nih. Ternyata di T 0,5, X-nya adalah 2,5, Y-nya adalah min 1,5. Berarti di titik ini. Ini adalah titik T sama dengan 0,5. T sama dengan 1 di sini. T sama dengan 1.
dan seterusnya. Kalian bisa cukup pilih 3 titik, bisa 4 titik, 5 titik, terserah. Cuman untuk membuat kurva setidaknya kalian butuh 3 titik supaya kalian bisa tahu bentuknya kurang lebih seperti apa. Di beberapa kasus mungkin kalian akan butuh lebih, terutama kayak misalkan pangkatnya 3 atau pangkatnya 4. Itu bisa jadi kalian butuh paling tidak 4, 5, 6, 7 titik. Setelah titik-titiknya dibuat, baru kalian gambar, oh kira-kira bentuk kurvanya seperti itu. Yang penting melalui titik-titik itu. Ya. Apakah pas dengan jawaban saya? Berarti kalau boleh saya itu Pak, saya rangkum. Jadi pertama itu kita tentuin T-nya dulu, itu kita terserah kita mau berapa, tapi harus sesuai sama intervalnya. Ya. Kemudian kita mencari X sama Y-nya dari persamaannya di substitusi. Nah, Ya. dari X sama Y-nya itu titik-titiknya jadi koordinat buat kurvanya ya, Pak? Betul sekali. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk arah panahnya, itu kalian lihat dari T-nya berangkat dari mana ke mana. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita punya latihan lagi. Ya. Misalkan sebuah partikel bergerak pada jalur yang dituliskan oleh persamaan ini. Dan ini jalur gerak partikelnya ya. X-nya itu min akar T, Y-nya itu T, T-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi jalurnya dengan menghitung persamaan kartesiusnya, X sebagai fungsi dari Y, dan gambarkan jalurnya. Nah, untuk contoh ini, ya, kebetulan dengan kita langsung substitusi Y sama dengan T ke X, ya, jadi kita tahu X sama dengan min akar Y. Karena Y sama dengan T, kita tahu bahwa Y-nya itu dari 0 sampai positif tak hingga ya, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dari sini, ini menggambarnya lebih mudah, karena kita tidak perlu lagi membuat tabel seperti yang di atas ini. Kita tidak perlu memperhitungkan T-nya seperti apa, kita cukup langsung menuliskan Y-nya seperti apa. Di sini misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2, X-nya min akar 2. Y-nya sama dengan 4, X-nya min 2. Y-nya sama dengan 6, X-nya min akar 6. Y-nya sama dengan 8, X-nya min akar 8. Y-nya sama dengan 10, X-nya min akar 10. Arahnya gimana? Karena kita tahu Y-nya lebih dari sama dengan 0, ya, T-nya juga lebih dari sama dengan 0, maka geraknya adalah dari bawah ke atas. Ini kalau mau dibuat tabel, kalian cukup membuat tabel X dan Y saja. Karena Y-nya sama dengan T. Contoh yang ini, apakah ada yang ditanyakan? Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa untuk kalau kita mau pakai akar, kita harus memilih tandanya ya. Karena persamaan itu kita harus memilih tandanya saja.
memilih salah satu saja. Misalkan kalau di sini yang diambil adalah negatif. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, contoh lagi ya. Soalnya sama. Ini kayaknya contoh lain sebelum latihan soal. Oh ya. Sebuah partikel bergerak pada jalur yang dituliskan oleh persamaan parametrik ini. Ya. X-nya itu 1 plus sin T, Y-nya cos T min 2. T-nya bergerak dari 0 sampai pi. Yang diminta adalah sama, kita identifikasi jalurnya dengan menghitung persamaan kartesiusnya, yaitu X sebagai fungsi dari Y. Kemudian kita gambarkan jalurnya ya. Nah, di sini prosesnya adalah yang pertama, karena kita ingin menggambarkan X sebagai fungsi dari Y, maka kita gambarkan dulu T sebagai fungsi dari Y. Karena kita punya Y sama dengan cos T min 2, maka cos T adalah Y plus 2. Sehingga T sama dengan arc cos dari inverse cos dari Y plus 2. Nah, nanti kalian bisa googling sendiri bahwa sin dari arc cos X itu sama dengan cos dari arc sin X sama dengan 1 akar dari 1 min X kuadrat. Sehingga kita punya X-nya adalah 1 plus sin T. T-nya kita masukkan arc cos dari Y plus 2. Maka kita punya X-nya adalah 1 plus akar dari 1 min Y plus 2 kuadrat. Nah, kemudian untuk ini kita tahu bahwa karena T-nya bergerak dari 0 sampai pi, maka kalau T-nya 0, Y-nya adalah min 1 ya. Karena cos 0 adalah 1, dikurang 2, berarti min 1. Bergerak terus sampai T pi. Cos pi adalah min 1, dikurang 2, min 3. Di sini rentang Y-nya adalah min 3 sampai min 1, tapi arah jalurnya adalah sebaliknya. Arah jalurnya adalah dari yang min 1 ke, dari Y min 1 ke Y min 3. Karena arah jalurnya itu mengikuti arah rentang dari T. Untuk dapat rentang dari Y-nya, apakah mengerti? Pak Mas, saya masih bingung dapat rentan yang barunya tuh gimana? Untuk dapat rentang barunya, kita tulis lagi ya. Kita tulis di sini Y sama dengan cos T min 2.
untuk T mulai dari 0 sampai Pi. Nah, kita masukkan nih, untuk T sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan cos 0 min 2. Sama dengan 1 min 2 sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa grafiknya cos ini misalkan T, ini cos T. Kita tahu grafiknya bentuknya seperti ini untuk rentang 0 sampai Pi ya. Ini 1, 0, min 1. Ini titik ini titik 0. Titik yang situ bukan, mungkin saya sebaiknya nulisnya pi per 2. Ini T sama dengan pi per 2. Yang di sini T sama dengan pi. Nah, kita tahu dari sini bahwa nilai dari cos T itu bergerak dari 1 sampai min 1. Dan dia tidak pernah balik ke atas lagi ya. Berarti nilai Y-nya itu pasti dari T-nya 0, itu nilainya 1, kemudian T-nya sama dengan pi, maka Y-nya sama dengan cos pi min 2 sama dengan min 1 min 2 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian dari sini saya ingin mengubah rentang ini, rentang T ke rentang Y ya. Maka kita tahu bahwa kalau saya ganti Y, maaf, T dengan Y ya, saya ganti di Y, maka rentangnya adalah dari, ini harusnya min ya. Kalau T-nya 0, Y-nya min 1. Kalau T-nya pi, Y-nya min 3. Tapi karena min 1 itu lebih besar dari min 3, maka arahnya kita balik. Seperti ini. Nah, kita sudah tahu ini nih, dan arahnya terbalik. Lihat, arahnya berlawanan dengan yang arah rentang T-nya ya. Kalau yang ini ke kiri, ini lebih kecil sama dengan, yang ini sekarang lebih besar sama dengan. Sehingga berdasarkan arah ini, kalau kita plot X sebagai fungsi dari Y, ya, Y-nya min 1 sampai min 3, Y-nya min 3 sampai min 1, ya, tapi arahnya adalah dari Y min 1 sampai Y min 3. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Oke, sebelum kita ke latihan soal, ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya waktu banyak dari materi hari ini. Materi hari ini selesai di sini ya.
Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Pak, saya boleh izin tanya Pak tadi Pak? Silakan. Saya masih belum paham Pak yang perubahan dari sin cos inverse cos X Pak. Oke. Yang ini ya, yang sin cos inverse X. Ini agak susah ya membuktikannya. Eh, hmm, Mungkin pakai cara ini. Saya harus coba-coba. Ini sebenarnya bukan bagian dari materi hari ini ya. Cuman ini nanti kalian bisa searching sendiri, googling sendiri bahwa sin dari arcus cos X itu sama dengan cos dari arcus sin X, yaitu akar dari 1 min X kuadrat. Jawaban saya yang mau saya demonstrasikan ini jawaban saya mencoba ya, mencari penjelasan yang mudah. Misal saya ambil kuadratnya. Sin kuadrat cos inverse X ditambah cos kuadrat sin inverse X sama dengan 1 ya. Karena identitas ya, sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1. Dan sin kuadrat dari cos inverse X, kita tahu bahwa sin dari cos inverse X adalah akar 1 min X kuadrat. Berarti kita punya kuadratnya adalah 1 min X kuadrat. Ditambah ini, 1 min X kuadrat juga. Sama dengan 1, apakah benar ini? Satu min X kuadrat itu sama dengan 1/2 X kuadrat sama dengan. Oke, ternyata tidak seperti ini harusnya caranya. Ini cara yang tidak tepat. Mungkin kita googling aja ya. Atau ada yang tahu caranya? Kalau berdasarkan ini sudah dari tabel ya. Jadi di buku kalkulus itu biasanya ada tabelnya, di buku Thomas itu. Di situ kalian bisa tahu bahwa berdasarkan tabel
Ini sudah hasil yang dibuktikan oleh orang-orang terdahulu ya. Dengan nilai X rentangnya dari min 1 sampai 1. Gimana caranya? Pak, Ya, mungkin pakai ini kali Pak, metode segitiga kali Pak. di sini ada nih. Kita misalkan alfa adalah arcus cos dari X. Ya, atau mungkin yang bawahnya nih. Mungkin kalian lebih mudah ya. Misalkan arcus cos dari X itu sudut theta. Maka X adalah cos dari theta. Kemudian kita memerlukan Y itu sin dari arcus cos X, yaitu sin theta. Maka kita punya identitas yaitu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga kalau kita balikan ke atas ini, alfanya itu theta ya. Dia adalah akar dari sin alfa ya, adalah kan kita punya sin kuadrat theta itu 1 min cos kuadrat theta. Oke, mungkin saya sudah mengerti. Mungkin akan lebih mudah kalau kita coba di sini. Triknya ternyata agak sedikit berputar ya. Kita mau hitung sin cos inverse X. Berarti misalkan kita punya theta sama dengan arcus cos dari X. Dan kita tahu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta adalah 1. Sehingga dari sini kita punya sin kuadrat theta itu 1 min cos kuadrat theta. Dan kita punya hubungan ini. Sin theta adalah akar dari 1 min cos kuadrat theta. Kalau saya kembalikan tetanya ke arcus cos lagi, maka kita punya sin dari arcus cos theta, berarti arcus cos X ya, karena ini kan theta ya, itu sama dengan akar 1 min cos arcus cos X dikuadratkan. Lagi-lagi arcus cos X-nya ini adalah theta. Kejauhan. Dan kita tahu bahwa ganti warna. Kita tahu bahwa cos dari arcus cos itu dirinya sendiri ya.
Dan kita punya fungsi, kemudian fungsi dari inverse fungsinya. Berarti ini dia sendiri ya. Berarti di sini kita punya sin dari arcus cos X adalah akar 1 min X kuadrat. Mengerti? Baik Pak, mengerti Pak. Kita harus berputar dulu dengan memisalkan, kemudian pakai identitas dan seterusnya ya. Oke, waktu tersisa 3 menit. Di sini ada latihan soal ya. Ada 5 kalau nggak salah atau 6. Kalian bisa latihan sendiri ya. Saya mau memberikan satu contoh dari latihan soal yang ini saja. Di sini cari persamaan parametrik dan interval parameternya dari pergerakan sebuah partikel yang bermula dari titik A, 0 dan mengikuti bentuk lingkaran ini. 1 kali putaran searah jarum jam. Berarti karena maunya searah jarum jam, kita bisa ambil coba lagi-lagi kita ambil X sama dengan cos theta ya. Oh, karena jari-jarinya A berarti A cos theta dan Y sama dengan A sin theta. Kemudian kita perlu menentukan nih rentang tetanya dari mana ke mana. Karena searah jarum jam, kalau dari 0 sampai 2pi itu kan berlawanan arah jarum jam ya. Yang kita mau searah jarum jam, bisa nggak nih kira-kira? Ternyata kalau kita pakai ini kita akan kesulitan ya. Maka kita bisa pilih samaan, kita balik X-nya dari X-nya itu kita ganti sebagai A sin theta dan Y-nya sekarang adalah A cos. Kalau kita balik dengan cara kita memilih misalkan tetanya adalah ini. Nilai sin theta itu sama dengan 1 adalah ketika dia min pi. Maaf. Dari theta pi per 2 sampai 5pi per 2 misalkan. Coba kita cek kalau tetanya pi per 2 nilai X-nya adalah A. Kemudian tetanya 5pi per 2 tetanya tetap pi per 2, nilai Y-nya adalah 0 karena cos pi per 2 adalah 0. Kemudian untuk tahu dari persamaan parametrik ini berputarnya searah jarum jam gimana? Ya kita coba lagi, misalkan tetanya sekarang pi.
Kalau tetanya pi, X-nya 0, Y-nya adalah min 1. Berarti dia berputar ke bawah. Kalau kita gambar, ini X, ini Y. Ya. Di theta pi per 2 kita punya A,0. Di tetanya sama dengan pi, kita punya 0, min A. Di sini theta sama dengan pi per 2, yang di sini theta sama dengan pi. Kita tahu bentuk, berarti kita sudah tahu arahnya bergeraknya ke sini. Arah panahnya ke arah jarum jam. Ini salah satu contoh dari latihan soalnya. Untuk dapat persamaan parametriknya seperti apa, kalian bisa coba latihan sendiri. Ya. Kalau ini kita bisa pakai identitas, kita tahu bahwa sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1, sehingga kita tinggal kalikan jari-jarinya A, dan kita tinggal tentukan X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Ternyata kalau misalkan X-nya adalah jari-jari kali cos theta, Y-nya adalah jari-jari kali sin theta, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau X-nya jari-jari kali sin theta, Y-nya jari-jari kali cos theta, berarti kita tinggal balik aja. Dia searah dengan jarum jam. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Bapak mau nanya, itu dia diputar sebanyak 1 kali atau 2 kali atau berapa kali itu berarti mempengaruhinya rentangnya aja ya Pak? Ya, betul sekali. Berputar berapa kalinya itu mempengaruhi rentangnya. Jadi nanti di soal ini ada juga yang kalian diminta untuk menentukan, misalkan dia interval parameternya, dia berputar sebanyak 2 kali searah jarum jam. Misalkan. Berarti yang beda adalah rentangnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri dulu. Seperti biasa, kalau masih ada yang mau bertanya, saya masih di sini. Ya, selama beberapa menit ke depan. Untuk yang lain yang mau meninggalkan silahkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.